sepanjang tahun tema kita tiap bulan adalah ini ya. Januari itu fondasi attitude. Kenapa ada attitude di situ? Karena itu salah satu value kita ya. Attitude, stewardship, supaya kita ngerti bahwa hidup kita nih bukan pemilik tapi penilik yang ngatur. Jadi penilik yang baik gitu. Itu bulan Paskah, jadi it is finished, me and others. Tahukah saudara, berkat-berkat melalui kita Tuhan kirim seringkali lewat orang lain loh. Orang di sekitar kita, ya. Jadi punya relationship sama Tuhan, buahnya juga punya relationship yang indah sama orang sekitar, keluarga, baru yang yang berikutnya. Makanya perlu kita punya pemahaman tentang relationship dalam kehidupan kita melayani. Melayani, building bridges, hidup kita bukan hanya untuk kita sendiri ya, juga jadi berkat untuk orang lain ya, jadi jembatan untuk orang bisa melihat karya Kristus dalam hidup kita. Unity, home sweet home, kita membicarakan tentang value kita semua. Kita ngomong gospel peacemaker, pembawa damai, habis itu reaching out. Oke. Tema tahun depan adalah fruitful. Bapak Ibu, saudara lihat ini perjalanan home church ya. Sejak 7 tahun lalu kita mau masuk tahun ke-8, di Februari kita ulang tahun. Untuk itu saudara, hari ini saya mau kita lihat sedikit kronologis Natal ya. Kronologis sedikit mundur sebelum kelahiran. Zakaria diberi pesan oleh Gabriel tentang kelahiran, tentang Elizabeth yang akan mendapat anak. Mereka usianya sudah tua, sekitar 60-an diperkirakan, ya, diperkirakan. Karena Alkitab katakan sudah tua. Pesan Tuhan untuk Zakaria tentang Elizabeth yang akan mengandung Yohanes Pembaptis. Kemudian pemberitahuan kepada Maria, Gabriel turun sama Maria, nampakkan diri bahwa dia akan dapat anak. Dia agak stres sedikit karena dia belum menikah, ya kan? Dia akan mengandung, melahirkan anak Allah. Wow. Oke. Habis itu Yusuf dapat mimpi karena Yusuf tuh ragu mau ceraiin Maria diam-diam. Karena dia masih sangat sayang sama Maria, makanya dikatakan di situ ayatnya bilang dia mau menceraikan Maria diam-diam tuh. Ya. Habis itu perjalanan Maria pergi ke Elizabeth. Nah kotanya itu namanya itu Ein Karim. Itu sekitar mungkin 10 kiloan, 8-10 kilo dari Yerusalem ke arah kiri itu apa? Barat. Ya. Maria mengunjungi Elizabeth di sana. Dahsyatnya Maria tahu Elizabeth tuh mengandung Yohanes Pembaptis. Siapa yang kasih tahu? Email-emailan ya. Amin ya. Enggak. Malaikat tuh yo. Malaikat waktu ngomong sama Maria bilang, "Hei, Elizabeth juga lagi mengandung loh." Wah, dia tahu. Makanya dia pergi ke rumah Elizabeth. Elizabeth yang nggak tahu, Maria belum tahu waktu itu. Dia baru tahu waktu tiba-tiba Maria nongol di rumahnya dan bilang salam gitu ya. Ave, makanya salam Maria, Ave Maria. Salam, tiba-tiba Yohanes tuh di perutnya tuh langsung melonjak kata Alkitab. Ya mungkin nendang gitu. Ya. Yang pernah hamil tahu ya. Nendang, melonjak. Si Elizabeth tuh, ya. Nanti kata-kata Elizabeth menarik di situ. Berharganya gitu. Aku dikunjungi oleh ibu Tuhanku, nih kan gitu. Oke, Maria. Habis itu sensus. Mereka pergi ke Yerusalem. Ke Bethlehem. Terus ya, nih seputaran kelahiran. Yesus lahir di Bethlehem, Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, membungkus di kain lampin. Kenapa saya cantumkan ini? Karena ini yang dinubuatkan, ya. Dibungkus di kain lampin, ditaruh di palungan. Itu jelas. Tuhan Yesus juga menghidupi nubuatan itu. Oke. Penampakan kepada gembala. Jadi kira-kira setelah kelahiran itu, gembala didatangin malaikat. Suruh ketemu sama menyembah di kandang itu, ya. Setelah itu
8 hari setelah itu, maka Tuhan Yesus diserahkan ke Tuhan melalui ritual gitu, penyerahan anak yang culture-nya orang Yahudi. Kalau saudara ingat ada Simeon di situ, ada nama Hana di situ, ya, diserahkan 8 hari. Makanya orang Majus setelahnya. Jadi orang Majus ini nggak langsung ya, karena orang Majus butuh waktu di situ. Dan kalau teman-teman Bapak Ibu lihat, waktu orang Majus datang ketemu dengan Tuhan Yesus, nggak di kandang lagi, dikatakan di rumah. Mereka udah nempatin bukan kandang lagi. Oke? Habis itu setelah orang Majus datang, orang keluarga suci, Yusuf, Maria, Yesus diingatkan oleh malaikat untuk lari ke Mesir. Ya, melalui mimpi juga nih. Yusuf mimpi. Dahsyat ya, penuh penglihatan ya. Buat yang suka mimpi dengar, Tuhan bisa berbicara tentang kepada mimpimu, tapi nggak selalu, ya, sesuaikan dengan firman. Buat yang mimpi, buat yang nggak pernah mimpi dengar, bukan berarti engkau nggak rohani, memang nggak suka mimpi aja, ya. Saudara bisa lihat, nih, lihat yang sini dicatat oleh Lukas. Tapi Matius mencatat orang Majus, Lukas enggak. Masing-masing lain-lain loh. Ya. Bahkan Markus langsung mencatat mulai dari Yohanes Pembaptis. Pelayanannya Tuhan Yesus, Markus. Enggak nyatat soal kelahiran. Demikian juga Yohanes. Yang nyatat soal kelahiran Lukas dan Matius. Tapi beda-beda. Enggak selalu sama. Kenapa? Karena setiap kitab Injil ada maksud penulisan. Amin ya. Matius mencatat Tuhan Yesus, maksudnya Yesus sebagai raja. Dia tulis untuk orang Yahudi. Markus mencatat Kristus sebagai pelayan. Dia tulis untuk orang Roma. Ya. Lukas mencatat untuk bangsa bukan Yahudi. Makanya Lukas mencatat hal-hal yang penting untuk bukan Yahudi, untuk orang bukan Yahudi. Untuk orang bukan Yahudi, soal penggenapan nubuatan nggak terlalu penting. Untuk orang Yahudi, Matius yang catat, kebutuhannya itu penting. Makanya dia detail soal nubuatan yang lalu digenapi sekarang. Orang non Yahudi nggak ngerti itu. Lukas mencatat mujizat-mujizat yang kuat, ya nggak? Ya. Kenapa? Kita sering lihat datang sama Tuhan Yesus dari mujizatnya, nggak soal nubuatan. Yohanes untuk semua, dia ngomong Yesus sebagai Tuhan. Makanya kalau saudara lihat Yohanes 1 langsung mulai, pada mulanya adalah firman. Dia langsung ngomong itu, Yohanes. Kenapa Matius dibuat pertama di perjanjian baru? Karena Matius lah mencatat awal-awal silsilah. Jadi nyambung antara perjanjian lama sama perjanjian baru, pas istilah. Silsilah istilah. Ya, kenapa enggak Markus? Karena Markus enggak ada silsilahnya. Matius yang mencatat. Padahal kitab paling tua perkiraannya adalah Markus. Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Ya. Lukas 1:26 ini saudara membuat kita bisa ngitung nanti bahwa Tuhan Yesus memang lahir tuh kira-kira Desember. Tanggal 25. Kenapa? Bisa kehitung bulannya itu loh. Ya. 6 bulan menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan yang ke-6 dari mana? Dari kalendernya sana. Nah, jadi bisa dihitung tuh. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Respon Maria, perhatikan saudara. Maria surprise, dia terkejut. Mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apa ya artinya? Apa artinya? Ya nanti kita bahas itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau
akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Poin saya yang pertama. Kita telah beroleh kasih karunia. Katakan amin. Yes. Ada family. Mungkin saudara, saya buat gambar itu juga ya. Pekerjaan, soal pekerjaan. Ada pekerjaan baru, promosi baru, wow, tantangan baru, menarik ya. Perhatikan saudara, saudara dan saya sudah terima anugerah, sudah. Jangan nyamain apa yang kita terima dengan orang lain terima, itu masalahnya. Masalahnya kita melihat, tiba-tiba ada yang dapat rumah baru tahun ini, wow, dahsyat ya. Saya tahu beberapa ada, ya. Tapi saudara lihat, dia punya rumah baru, kok aku? Selalu kok aku? Enggak, misalnya. Ya. Kita harus happy dengan berkat orang lain. Katakan yes. Ya. Buat saudara yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang sukar, jangan-jangan itu cuma package-nya aja, bentuk berbeda dari berkat Tuhan yang kita alami. Coba cari penghiburannya, kita bahas itu sudah beberapa minggu yang lalu ya. Kita bahas penghiburannya yang Tuhan kasih. Waktu kita lagi sukar, tiba-tiba ada orang, keluarga kita yang punya hubungan baru dengan kita. Itu adalah penghiburannya, itu berkatnya. Ya. Poin saya yang pertama, kita telah beroleh kasih karunia. Tapi perhatikan ini. Seperti Maria, jangan-jangan berkat dan semua itu membuat kita ragu dan takut. Buat saudara yang mungkin hari ini takut, ragu, bingung, atau gini, khawatir ya, tahun depan. Ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri loh nih. Makasih. Ya. Saya lagi gak tuduh-tuduh loh nih. Saya juga sering begitu. Sederhana kok saudara. Kadang-kadang kita tuh gak mau khawatir. Kita tuh mau berjalan dengan iman, ya gak? Tapi khawatir mah datang aja. Dia datang aja gitu, ya ampun khawatir. Pertanyaannya waktu khawatir ngapain? Nah itu yang kita harus jawab ya. Waktu khawatir itu datang, apa yang kita paparkan? Makin menegaskan kekhawatiran kita atau kita mengelolanya di dalam pengenalan kita sama Tuhan dalam Injil ya. Saya mau memilih yang kedua. Mengelolanya dalam pengenalan atas Dia yang sudah mati untuk setiap keraguan kita. Justru saat kita ragu, Dia sudah mati untuk kita di situ. Wow. Lukas 1 ayat 38 bilang gini, Maria ngomong, di tengah keraguannya, anak darah, perawan, belum married, kok bisa punya bayi? Apa kata orang? Jangankan kata orang tua. Papi mami gimana nih ngomongnya ya? Yusuf gimana coba? Ya ampun, calonku nih gimana ya? Dan dia ngomong sama Yusuf dan terjadi sesuai perkiraan Maria. Yusuf marah. Tapi satu kali puji Tuhan Yusuf mau dengar-dengaran apa kata Tuhan via mimpinya, ya enggak? Tapi waktu kalimat ini ada untuk dalam pertanyaan malaikat itu, Maria memilih ini loh. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hari ini saya berdoa, kita mau terus belajar menaruh percaya pada kasih dan kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Masuk tahun depan nih saudara, banyak yang kita gak tahu. Gak usah tahun depan, besok juga banyak yang kita gak tahu. Nanti juga banyak yang kita gak tahu, hari depan kita gak tahu kok. Tapi sadari, Allah kita sudah mati dan bangkit. Buat saudara, buat saya. Saya tutup dengan apa yang dikatakan C.S. Lewis. C.S. Lewis ngomong gini, surrender means giving up control, not dropping anchor. Lagi ya, ini wah saya renungin ini lama ini. Berserah itu artinya melepaskan kendali.
bukan melemparkan jangkar. Seringkali kita berserah sih, tapi megang sesuatu. Wah, ini. Berserah sih, aku bisa berserah Pak, asal depositonya miliaran. Itu mau nggak berserah, lempar jangkar. Berserah itu artinya gini, aku punya banyak, mungkin saudara punya miliaran, tapi saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak ngerti. Itu dia, miskin di hadapan Tuhan. Bukan berarti nggak punya apa-apa, yang Tuhan percayakan pun itu harus dikembalikan sama Tuhan, itu berserah. Di setiap musim hidup kita hari ini, pelayanan kita. Mungkin saudara gini, anak-anak saya semua beres, puji Tuhan, puji Tuhan. Si ini, udah kuliah, ini bagus, nilainya bagus. Di tengah berkat-Mu, dengar, tetap berserah Tuhan. Tapi saya nggak bisa apa-apa untuk mereka. Gitu. Jangan aman lah, pasti aman. Enggak. Punyalah hati berserah. Giving up control, not just dropping anchor.